Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi dengan saya Aswin Hadir Bolano. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan berbagi tips mengenai gambaran kisah-kisah unik yang terjadi dalam kehidupan para ulama dalam proses mereka mempelajari ilmu. Sebelumnya salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia agung yang menjadi panutan kita semuanya. Kaum muslimin sekalian, menuntut ilmu adalah hal yang wajib bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam hadis lain dikatakan ada tambahan kata wal muslimah, tetapi para ulama kita menilai tambahan itu adalah lemah. Meskipun pada sejatinya hukum menuntut ilmu adalah kewajiban, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Pada kesempatan kali ini kita simak bersama ada sebuah kisah. Sebenarnya banyak kisah yang unik, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah ulama yang berasal dari salah seorang ulama besar hadis. Beliau bernama Ibnu Suhnun. Ibnu Suhnun ini memiliki seorang budak wanita yang bernama Ummu Mudam. Nah, pada suatu hari Ummu Mudam ini bertandang atau bermain atau berkunjung ke rumah daripada Imam Ibnu Suhnun ini. Pada saat itu adalah saat malam hari, dan salah satu kebiasaan ulama hadis kalau malam hari adalah mereka sibuk menulis buku. Demikian juga dengan Ibnu Suhnun ketika sang pembantu datang berkunjung ke rumahnya. Maka kemudian masuklah waktu itu jadwalnya atau waktunya makan malam. Maka sang pembantu kemudian masuk ke ruang perpustakaan pribadi dari Ibnu Suhnun. Setelah meminta izin, Ibnu Suhnun kemudian mengatakan, "Saya sedang sibuk." Ya. Ternyata pembantunya ini juga segan masuk ke kamar majikannya, karena saat itu Imam Ibnu Suhnun sedang sibuk menulis. Dia menunggu 1-2 jam, 3-4 jam, ternyata Imam Ibnu Suhnun tidak selesai juga menulis. Akhirnya pembantu tersebut memutuskan untuk masuk sajalah, saya akan masuk saja ke dalam kamarnya Imam Ibnu Suhnun. Sesampainya di dalam, Ibnu Suhnun tidak memperhatikan budaknya yang masuk membawa makan malamnya itu. Kemudian pembantunya itu menunggu lagi beberapa menit, sampai 1-2 jam dia menunggu lagi. Ternyata makanan yang dia bawa itu tidak disentuh sama sekali oleh Imam Ibnu Suhnun. Maka melihat hal tersebut, pembantu tersebut langsung mengambil inisiatif, kalau begitu saya suapi saja daripada dia kelaparan. Maka disuapilah Imam Ibnu Suhnun ini oleh pembantunya. Kemudian setelah disuapi, ternyata Imam Ibnu Suhnun tidak memalingkan pandangannya dan tangannya dari buku dan pulpen. Dia menulis terus, menulis dan menulis. Sampai kemudian kondisi ini berlangsung berjam-jam lamanya, sampai datanglah waktu subuh. Setelah itu, setelah berkumandang atau dekatnya waktu subuh, barulah dia sadar ternyata subuh atau fajar akan masuk. Baru kemudian dia memalingkan wajah kepada pembantunya. Beliau kemudian berujar, "Maaf wahai Ibnu Wahab, wahai Ummu Mudam, aku sangat sibuk sehingga melupakanmu tadi malam." Kemudian beliau, Imam Ibnu Suhnun ini melanjutkan lagi, "Tolong berikan kepadaku makanan yang engkau tawarkan itu." Maka pembantunya kemudian kaget dan berkata, "Demi Allah wahai Tuhanku, wahai tuanku, wahai majikanku, ya, aku sudah menyuapkan ke mulut Anda tadi malam.
Ya, aku sudah menyuapkan makanan tersebut ke mulut Anda. Maka Imam Ibnu Suhnun kemudian kaget, lebih kaget lagi daripada pembantunya. Loh, kok aku tidak merasakannya? Kenapa makanan yang kau suapkan aku tidak rasa? Ya, pembantu itu juga berkeras, saya sudah suapkan. Maka kemudian kisah ini berakhir dengan keheranan pembantu yang menyuap majikannya, tetapi majikannya tidak merasa. Ibnu Suhnun juga tidak merasa mengunyah makanan tersebut, padahal beliau telah mengunyahnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para penuntut ilmu pemula. Di sini kita bisa menyimak ternyata salah satu gambaran proses menuntut ilmu yang dilalui oleh para ulama hadis kita adalah memanfaatkan waktu malam itu untuk bergelut dengan ilmu. Dalam kisah tadi kita menyimak kisah Ibnu Suhnun yang sampai makan malam itu disuapi oleh pembantu beliau, dan beliau tidak rasa kalau beliau sudah makan malam, saking konsentrasinya terhadap ilmu. Pertanyaannya terhadap kita sekalian adalah bagaimana kualitas, bagaimana tingkat interaksi kita terhadap ilmu, khususnya ilmu agama, di generasi-generasi kita yang terakhir ini. Pelajaran berikutnya yang penting adalah kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu, sampai-sampai ternyata Imam Ibnu Suhnun ini tidak tidur sedikit pun. Beliau menulis dari jadwalnya makan malam, kira-kira kalau kita di Indonesia jam 9-an, sampai di waktu subuh, menulis sampai tidak merasa kalau dia disuapi oleh pembantunya. Mudah-mudahan kisah ini sangat menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.